Presentasi yang akan saya sampaikan kali ini, topiknya adalah getaran selaras sederhana, atau sering disebut dengan gerak harmonik. Pelajaran ini biasanya dipelajari oleh siswa SMA. Mari kita simak topik yang sangat menarik ini. Dalam pendahuluan ini ditampilkan beberapa peristiwa gerak harmonik. Antara lain ditunjukkan 4 peristiwa gerak. Kita perhatikan pada gambar pertama, sebuah bandul yang digantungkan pada seutas tali. Sebelum terjadi gerak seperti itu, bandul yang tergantung vertikal diberi simpangan kurang lebih 15 derajat terhadap tali dalam kedudukan vertikal, kemudian dilepaskan sehingga bandul tersebut berayun dan melakukan gerak harmonik. Pada gambar kedua, sebuah kelereng yang diletakkan di dalam sebuah mangkok. Kelereng ini diberi simpangan dari kedudukan terendahnya, kemudian dilepaskan sehingga kelereng tersebut melakukan gerak harmonik. Pada gambar ketiga, sebuah bandul yang digantungkan pada ujung sebuah pegas, di mana semula bandul tersebut tergantung dalam posisi seimbang, kemudian bandul diangkat kurang lebih 5 cm, selanjutnya dilepaskan, sehingga bandul bergerak naik turun, melakukan gerak harmonik. Pada gambar keempat, sebuah pipa U yang berisi zat cair dengan ketinggian zat cair di kedua pipa mula-mula dalam keadaan seimbang karena mendapat tekanan udara luar yang sama. Apabila pada salah satu ujung pipa diberi tekanan yang lebih besar dari tekanan udara luar, maka posisi permukaan zat cair di pipa tersebut akan lebih rendah atau turun. Sesudah itu tekanan dibuang kembali sehingga tekanan sama dengan tekanan udara luar. Pada saat itulah kedua permukaan zat cair akan melakukan gerak harmonik seperti gambar tersebut. Itulah 4 contoh gerak harmonik. Pengertian gerak harmonik. Gerak harmonik adalah gerak bolak-balik suatu benda atau partikel melalui titik setimbang secara periodik yang disebabkan oleh gaya pemulih. Gaya pemulih. Gaya pemulih adalah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda melakukan gerak periodik yang arahnya selalu menuju titik setimbang dan besarnya sebanding dengan simpangan. Kita perhatikan animasi di layar ini, bahwa vektor gaya yang digambarkan berwarna hijau bekerja pada sebuah bandul yang bergetar naik turun di ujung pegas. Gaya tersebut selalu berubah dan tampak bahwa arahnya selalu menuju pada satu titik, di mana titik tersebut akhirnya kita sebut sebagai titik setimbang dan dipakai sebagai acuan. Besaran fisis gerak harmonik. Kita akan membahas 8 besaran fisis tersebut yang terdiri dari titik setimbang, simpangan, amplitudo, satu getaran, periode, frekuensi, hubungan frekuensi dan periode. Kemudian yang terakhir, penyebab gerak harmonik.
Titik setimbang adalah titik yang digunakan sebagai acuan seperti ditunjukkan dalam animasi di layar yang ditunjukkan oleh tulisan berkedip atau blink. Itu menunjukkan bahwa titik tersebut selalu di situ sebagai titik setimbang yang digunakan sebagai acuan atau patokan. Simpangan. Simpangan adalah jarak benda atau partikel yang melakukan gerak harmonik pada saat tertentu dari titik setimbang. Satuannya meter. Dalam animasi ditunjukkan bahwa TS tersebut adalah titik setimbang. Kemudian vektor simpangan ditunjukkan oleh warna hijau dan tampak bahwa di situ bahwa nilai simpangan selalu berubah di setiap saat tertentu. Jadi sekali lagi, simpangan merupakan jarak benda yang melakukan gerak harmonik pada saat tertentu dari titik setimbang. Jangan lupa satuannya adalah meter. Amplitudo. Amplitudo dilambangkan A, huruf kapital A. Pengertian amplitudo adalah simpangan maksimum. Satuannya meter. Dalam animasi ditunjukkan bahwa simpangan ditunjukkan oleh jarak titik O ke titik P atau jarak titik O ke titik Q. Jarak OP atau OQ adalah merupakan simpangan terjauh. Maka OP atau OQ merupakan amplitudo. Satu getaran. Satu getaran adalah getaran yang terdiri dari gerak dari O ke P, ke O, ke R, kembali ke O. Atau dalam gambar kedua, O, R, O, P, O. Gambar ketiga, P, O, R, O, P. Gambar keempat, R, O, P, O, R. Periode getaran. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk membentuk satu getaran. Satuannya adalah sekon. Frekuensi getaran. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi setiap sekon. Satuannya hertz. Hubungan antara periode dan frekuensi. Periode dan frekuensi merupakan suatu besaran yang saling berhubungan, yaitu besarnya frekuensi sama dengan 1 per periode, atau sebaliknya periode sama dengan 1 per frekuensi. Gaya pemulih. Gaya pemulih sudah dijelaskan di awal bahwa gaya tersebut adalah merupakan penyebab gerak harmonik. Kita perhatikan dulu prasyaratnya berikut. Menurut Robert Hooke, besarnya gaya yang diberikan pada suatu benda elastis besarnya sebanding dengan perubahan panjangnya.
dan arahnya berlawanan dengan gaya yang diberikan pada benda elastis tersebut. Coba kita perhatikan gambar animasi di layar. Pegas sebagai benda elastis mendapat gaya dari beban W, sehingga pegas bertambah panjang sepanjang Y. Berdasarkan hukum Hooke, gaya yang diberikan pada pegas tersebut adalah beban W, sehingga pegas bertambah panjang. Gaya yang dialami oleh pegas tersebut sebanding dengan besarnya perubahan panjang pegas, dan arahnya gaya melawan arah perubahan panjang. Arah berat W ke bawah, sedangkan arah gaya F ke atas. Oleh karena itu, F dinyatakan dengan tanda minus, karena melawan arah W. Rumusnya dinyatakan F sama dengan min K kali Y, dengan K adalah konstanta pegas. Kembali ke layar sebelumnya. Jadi, besarnya gaya pemulih dinyatakan dalam rumus F sama dengan min K kali Y. Dalam hal ini, F gaya pemulih, satuannya Newton, K konstanta gaya atau konstanta gaya pegas, satuannya Newton per meter, dan Y adalah perubahan panjang. Dalam peristiwa gerak harmonik disebut simpangan, satuannya meter. Sekian dari saya, sampai bertemu di seri berikutnya dengan materi lanjutan. Terima kasih atas perhatiannya.